Oke, untuk cara baca PLS ya, Smart PLS cara baca datanya gini. Untuk bab 4 ya, kalau bagian jenis kelamin ini nggak perlu. Karena ini cukup laki-laki jumlahnya 13 dari 40 responden, perempuan segini, ini dalam bentuk persennya. Jadi itu gampang lah ya ibaratnya. Kita masuk ke intinya aja. Pertama yaitu mengenai ini deh, TCR. Pasti biasanya dosen nanya gimana cara mencari TCR. Cara mencari TCR ini yaitu dengan cara rata-rata dibagi dengan 5 dikali 100%. Rata-rata dibagi 5 kali 100%. 5 dapatnya dari ini, skala Likert. Skala Likert kita kan jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rata-rata dibagi 5 dikali 100%. Itulah rumusnya, makanya dapat 81%. Kriterianya ini biasanya bab 3 ada. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke, untuk TCR ya. Kalau rata-rata nih dapatnya dari mana? Yaitu jumlah total dibagi dengan jumlah responden. Dapatlah rata-rata. Jika total ini datangnya dari mana? Total ini datangnya dari, sebenarnya agak rumit sih kalau total ini, kalau di manual biasanya kalau ini kan dari hasil SPSS langsung. Khusus responden maupun kalian itu Smart PLS, khusus responden dan ini ya datangnya ini dari pengolahan data SPSS ya, dosen tahu tuh, cuman kita nggak boleh aja menyebutkan SPSS-nya karena dia tuh kan PLS, ngapain SPSS, pasti dia ngiranya gitu. Tetap aja ini kak ngasih taunya ini nggak akan ada di PLS. Dosen tuh paham kok, cuman kalian jangan bingung kok SPSS, jangan bingung karena ini emang carinya di sana. Oke, abaikan itu. Untuk mencari total nih, sebenarnya total sama rata-rata nih udah ada dari hasil pengolahannya tuh langsung, jadi kita langsung nyalinnya aja. Kemudian untuk cara TCR sama ya, cara mencarinya itu rata-rata dibagi 5 sekali 100%. Ini intinya itu outer loading. Outer loading ini ada yang sekali pengolahan aja, ada yang dieliminasi. Eliminasi itu maksudnya kan syarat outer loading ini adalah harus di atas 0,7. Jika di bawah 0,7 maka pernyataan ini misalnya nih X1.10 dia di bawah 0,7 maka harus dieliminasi. Nah, nanti kalian jangan pula heran kok di video ini nggak ada yang dieliminasi gitu kan. Nanti deskripsi kalian sebagian tergantung pernyataan kalian. Jika ada di bawah nilainya di bawah 0,7 maka ada yang dieliminasi. Berarti ini gambar sebelum eliminasi, di bawah tuh yang setelah eliminasi gitu. Pokoknya intinya kalian jangan bingung, kalian tuh fokus saja ke nilai pernyataan itu setiap itemnya harus di atas 0,7. Jika di bawah 0,7 maka harus dieliminasi nih. Oke, kalau ini berarti nggak ada di bawah 0,7 makanya tidak dieliminasi. Jadi ini hasil terloadingnya utuh. Kemudian ini dalam bentuk pecahannya. Yang tadi gambar lengkap, ini pecahannya Y. Nah, ini kita menguraikannya lagi. Nah, ini dalam bentuk tabelnya. Yang dalam bentuk tabelnya angka-angka yang di sini tuh. Sama semuanya, intinya dikatakan valid apabila nilai outer loading ini di atas 0,7. Oke? Begitu seterusnya sampai variabel Z. Kemudian AV. AV ini yaitu harus di atas 0,5. Nah, ini nilai AV. Jika dia di atas 0,5 maka dia sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan atau sesuai dengan kriteria. Kuncinya kalian baca deh, dia ada di bawah ini. Jadi kalian tuh harus banyak baca. AV sesuai kriteria apabila di atas 0,5. Cronbach's alpha dikatakan bukan Cronbach's. Maksudnya itu reliable, uji reliable ini dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha dan composite reliable ini di atas 0,7. Ini dia. Apabila nilai composite dan Cronbach's alpha ini di atas 0,7 maka dia dinyatakan reliable. Ini penjelasannya udah ada di bawah nih. Jadi kalian tuh tinggal banyak membaca. Oke, kemudian masuk ke persamaan. Persamaan ini karena intervening berarti dua kali ada persamaan 1 dan persamaan 2. Yang persamaan 1 tuh angka antara X1 ke Z dan X2 ke Z. Nah, ini dia. Ini Z kita ya. Ini Z, berarti X1 ke Z 0,559. Lihat di pananin. X1 ke Z 0,559. X2 ke Z 0,428. Oke. Yang persamaan duanya angka X1 ke Y, X2 ke Y, Z ke Y. X1 ke Y 1,277. Lihat di gambar. X1 ke Y 1277, X2 ke Y min 0177. Oke, sama
min 244 yang Z ke Y, Z ke Y min 244. Gitu caranya. Dari situlah datang angkanya. Kemudian masuk ke inner. Ini nih tergantung skripsi masing-masing dan tergantung dosen masing-masing ya susunannya. Ada langsung ke inner, ada yang pokoknya sesuaikan dengan skripsi masing-masing. Intinya kakak ngasih tahu cara bacanya. Kalau inner ini ya cukup gini aja sih. Inner ini angka yang ini nih, kalau ditanya inner nih X1 ke Z ini T statistiknya nih. T statistik tuh ketemu nantinya pas di pengaruh langsung di bawah. X1 ke Z ini T statistiknya, X2 ke Z ini, X1 ke Y ini, X2 ke Y ini, Z ke Y ini. Ini hanya melihat T statistik aja. Ini R square. R square ini adalah sama dengan kontribusi. Kontribusi atau sumbangan. Berapa besar sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap Z. Kalau Z berarti X1 dan X2 terhadap Z sekitar 0,946 atau 94,6%, sisanya segini. Kemudian kalau Y berarti kontribusi atau sumbangan variabel X1, X2 dan Z terhadap Y itu. Baca aja ini. Nah, ini yang hipotesis, ini yang pengaruh langsung. Nah, ini yang T statistik yang ada di gambar inner tadi tuh. Ini emang dia tidak berurut ya, karena di aplikasinya seperti ini. Cara baca ini kayak gini. Kakak bacakan simbolnya aja ya, nggak misalnya kompensasi S1, kakak bilang X1 nya aja. Kita berurut dulu ya. X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Z. Positif karena nilai original sampelnya tidak ada tanda min, berarti dia positif. Kalau ada tanda min berarti negatif. Signifikan karena p-value-nya di bawah 0,05. Kalau hijau deh, intinya kalian mudah mengingatnya, hijau berarti signifikan, berarti nilainya di bawah 0,05. Kemudian X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Z, sama positif original sampel positif, signifikan karena p-value di bawah 0,05. Kemudian X1 berpengaruh positif dan signifikan, oke, sama. Kemudian X2 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y. Negatif karena original sampelnya min, tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05. Oke, itu kalian harus catat. Kemudian Z berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y. Oke. Untuk pengaruh tidak langsungnya, X1 terhadap Y melalui Z berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sama keduanya, X2 terhadap Y melalui Z berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Khusus pengaruh tidak langsung ini, jika dia berpengaruh negatif dan tidak signifikan, intinya berpengaruh negatif dan tidak signifikan atau berpengaruh positif dan tidak signifikan, intinya dia ditolak deh hipotesisnya, berarti dia tidak memediasi. Khusus yang bagian pengaruh tidak langsung ya, berarti H6 dan H7 tidak memediasi. Nah, di sini nengoknya. H6, H7 ditolak atau tidak dimediasi. Khusus ini, sisanya hipotesis 1 dan 5 itu diterima atau ditolak aja. Oke. Nah, itulah cara baca Smart PLS. Pelajari lah itu ya syarat-syarat itu dan baca-baca di bawah tuh.